ibadah raya yang dahsyat dan luar biasa, naikkan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita semua. Amin. Selamat datang juga buat WA jauh, bunuh Tumpang Empat dan semua yang online dan online pada siang pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kami datang menghadap Bapak, muji menyembah, memuliakan di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami puji dan sembah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dalam meliputi kami semua di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah bersyukur kami Tuhan, kami naikkan kepada hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah muji Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan atas kehidupan. Begitu luar biasa, Kau telah tebus dosa, Kau telah naik ke surga untuk membawakan kemuliaan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat kami pandang hidup kami, begitu dalam dan luar biasa. Thank you Jesus. Sama-sama kita katakan. Pandang jejak hidupku, ku sadar Kau selalu yang menolongku. Tak henti napasku ucapkan, sungguh baik Kau bagiku. Saat ku resah, cemas menentang,
selalu baik Engkau bagiku, ku kan tetap nyanyikan kemurahan-Mu yang hebat di hidupku. Selalu baik Engkau bagiku, Engkau luar biasa. Setiamu tak berubah di hidupku. Selalu baik Engkau bagiku, ku kan tetap nyanyikan kemurahan-Mu yang hebat di hidupku. Selalu baik Engkau bagiku, Engkau luar biasa. Setiamu tak berubah di hidupku. Selalu baik Engkau bagiku, ku kan tetap nyanyikan kemurahan-Mu yang hebat di hidupku. Selalu baik Engkau bagiku. Engkau luar
selalu baik Engkau Bapa begitu. Bila sorak-sorai ada sukacita, amin. Haleluya. I glorify. Yes. Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Yes. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan telah sediakan tempat bagi kita. Amin.
atas pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Bapa. Begitu besar kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Kasih-Mu yang buat terpesona, kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh,
pesonanku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya Tuhan, amin, 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 amin. Yesusku, ya Tuhan, amin. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi katakan pengakuan-Mu di hadapan Tuhan, amin. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, ku berharga, amin Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, ku mau, amin Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Oh selalu, amin Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kami sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga nilai apapun yang tertinggi di bumi ini, nilai kami yang paling berharga di hadapan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur di hari kenaikan Yesus ini, kami ada di dalam lingkungan surgawi hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Tetap sukacita, amin. Yang pertama sekali, seluruh jemaat Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari istimewa, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Perhatikan
hanya Tuhan kita yang naik ke surga. Katakan amin. Dan semuanya sudah terjadi, sisa satu. Hanya Tuhan kita juga, Yesus Kristus, yang akan turun dari surga. Nah, pagi hari ini, satu sisi yang lain, banyak membahas, banyak memperdebatkan tentang Isa Al-Masih. Benarkah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus? Bedakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus? Itu perdebatan. Dan semua sudut pandang hari ini juga viral dengan hal itu. Tapi kita bisa melihat Tuhan pakai nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden kita Jokowi. Sehingga Bapak dan Ibu kalau melihat di kalender kita itu tertulis hari ini bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tapi kenaikan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi apapun perdebatan di luar sana, Tuhan sudah pakai di mana Presiden untuk menjawab itu. Setuju katakan amin? Nah, terus kita bisa melihat lagi, waktu Yesus naik ke sorga, Yesus itu tidak di tempat yang ramai, tidak di kota yang ramai seperti Yerusalem, seperti di Romawi atau tempat yang lain. Tapi Yesus naik ke surga justru di kota, di tempat yang kecil, yaitu kota Betania. Nah, kenapa Yesus harus naik dari surga dari kota Betania? Ternyata memang Tuhan itu tidak pernah lupa dengan orang yang memiliki cinta mula-mula. Perhatikan, kalau gembala bisa lupa terhadap jemaat yang memiliki cinta mula-mula, tapi Tuhan tidak. Kota Betania ada 3 bersaudara di situ yang memiliki cinta mula-mula, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Perhatikan, di kota kecil. Dan di mana saat Yesus pergi pelayanan, Yesus itu selalu mampir dan paling suka tinggal di kota Betania. Mengapa? Karena Yesus jatuh cinta kepada 3 bersaudara ini. Maka ini salah satu latar belakang kenapa Yesus harus naik ke surga dari kota Betania. Itu berarti Yesus tidak pernah lupa kepada jemaat mula-mula. Katakan amin. Tuhan tidak tertarik dengan keramaian tadi, tapi Tuhan selalu tertarik kepada orang yang cinta mula-mula. Maka kita garis bawahi hari ini, siapapun yang menerima kasih karunia dan dia hidup dalam cinta mula-mula, Tuhan tidak akan pernah lupa padamu. Kemanapun kau pergi, Tuhan tidak akan pernah lupa padamu. Setuju katakan amin. Nah, itu yang membuat kita harus tetap berusaha. Itu harus tetap membuat kita harus tetap antusias, semangat. Maka firman Allah juga jelas. Apa sih pekerjaan? Jenis apa pelayanan? Di mana pelayanan itu berbicara kekekalan. Pengkhotbah ini akan berakhir. Kita nanti di bumi ini pun dengar firman Tuhan juga berakhir. Alkitab yang kita punya itu pun juga akan berakhir. Perhatikan, kalau dalam dunia sekuler, posisi itu pun akan berakhir. Gak bisa dipaksa, karena faktor usia juga akan melengsar. Semua akan berakhir. Tapi hanya ada 2 saja yang tidak berakhir, yang kita harus kerjakan sampai hari ini dan komitmen di situ, yaitu apa? Memuji menyembah Tuhan. Jemaat itu harus memuji menyembah Tuhan. Pemain musik itu harus memuji menyembah Tuhan. Pengkhotbah ini harus memuji menyembah Tuhan. Jemaat belum tentu bisa atau dipercaya Tuhan untuk khotbah, tapi Tuhan tidak melihat itu. Seluruh jemaat itu harus bisa memuji menyembah Tuhan. Makanya banyak orang berpikir kalau ibadah itu yang terpenting, dengar firman. Tidak. Dengar firman Tuhan itu juga nanti akan berakhir. Ternyata kalau kita membaca di firman Tuhan itu,
ternyata pada saat memuji, menyembah Tuhan, ternyata itulah yang berbicara kekekalan. Katakan amin. Katakan amin. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah dan puji-pujianmu. Perhatikan itu. Jangan pernah. Pengkhotbah ini akan berakhir. Nah, yang berdiri di sini akan berakhir. Dan kita pun semua akan berakhir. Maka hanya satu saja nanti suasana di sorga, yaitu apa? Bersukacita. Hanya itu saja suasananya. Bersukacita, bersorak-sorai. Maka kita wajib juga sebenarnya pada saat memuji menyembah Tuhan itu bersorak-sorai, memuji Tuhan, bersemangat, antusias. Karena itulah kekekalan yang kita bawa. Katakan amin. Gitar, drum ini nanti akan ditinggal semua di bumi. Kalau di surga sana itu ada bersukacita, ada alat musiknya atau apa, tapi semua drum ini tinggal karena ini semua bahan bakunya dari bumi ini. Nanti model seperti apa drum di surga saya nggak tahu. Tapi yang ini semua gitar, yang mungkin gitar termahal, semuanya itu tinggal di bumi. Makanya ada sebuah lelucon, jangan sampai nanti gitarnya naik ke surga, manusianya tinggal. Nah gitu. Jangan sampai nanti di sini kursi-kursinya naik ke surga, kita yang tinggal. Maka kita harus tetap antusias. Katakan amin. Maka dimanapun kau berada, memuji menyembah Tuhan itu wajib. Karena itulah ibadahmu nanti yang kekal dibawa ke surga. Katakan amin. Nah, kita bisa melihat bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Maka kita masuk di dalam kenaikan Yesus Kristus ini. Kota perlindungan kita adalah Yesus. Amin. Yuk kita masuk bahan. Nah itu daerahnya. Lanjut. Karena kalau saya ajarkan itu nanti kita jadi geografis nanti mata pelajarannya hari ini ya. Kita baca Yosua 20 ayat 3. Yuk 1 dan 3. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Maka hukum di Indonesia pun memakai ini. Si korban itu berhak membela diri dulu. Nah, masalah nanti siapa yang benar dan salah itu ditentukan melalui sidang pengadilan. Jadi hukum apapun yang ada di dunia ini dengan sistemnya, kalau kita melihat ternyata itu mereka melihat semua dari Alkitab. Amin. Nah, terus kita baca lagi Yosua 20 ayat 7, 1 dan 3. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Nah, kita baca lagi dulu ayat 8 dan 9. 9. Yuk, 1 2 3. Dan terus yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaat. Perhatikan. Maka kalau kita berdoa, jangan pernah ada doa seperti ini. Tuhan, ampuni dosa kami yang disengaja dan tidak disengaja. Perhatikan. Dari sananya Adam dan Hawa melakukan dosa itu sengaja. Dulu. Dari sananya Adam dan Hawa melakukan dosa itu sengaja. Perhatikan. Bukan tidak disengaja, sengaja. Maka doamu dan doa saya hari ini, Tuhan ampuni dosa
dosa kami yang disengaja tidak disengaja. Enggak semua dosa disengaja. Katakan amin. Karena Adam melakukan itu sengaja, bukan setengah sadar. Dia sadar penuh. Maka berbicara tentang dosa, akarnya awalnya itu ya dari manusia pertama. Nah, kalau kita membaca di sini, kalau ada orang membunuh tidak sengaja, kategorinya dia tetap berdosa. Tetapi pada saat dia membunuh tidak sengaja, perhatikan, disitulah manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Amin. Kekilafan manusia itu sering terjadi. Ya mungkin pada saat kasus itu terjadi, antara dua orang yang misalnya adu debat, sama-sama adu debat. Orang pertama tidak ada pikiran untuk membunuh, orang kedua juga tidak ada pikiran untuk membunuh. Tapi karena sudah pikiran dan emosinya dikuasai oleh iblis, maka apa yang di luar nalar dia, salah seorang membunuhnya. Nah, sehingga bisa dikatakan dia membunuh itu karena kesal, tapi dia juga bisa membunuh itu tidak sengaja. Nah, jadi manusia itu selalu silap. Tapi perhatikan, tidak ada dosa tidak disengaja. Semua dosa disengaja. Amin ya? Maka hari ini jangan pernah berdoa, Tuhan ampuni dosa kami disengaja dan tidak disengaja. Nah, itu kita harus bisa melihat dulu peristiwa apa yang terjadi. Kita bisa melihat apa histori kota perlindungan itu, ya. Perhatikan, nanti kalau Bapak dan Ibu membaca di pasal 20 ayat 19, di situ ada penetapan kota-kota perlindungan. Dan di Alkitab itu mencatat ada 6 kota perlindungan yang disebutkan di Alkitab itu merupakan milik suku Lewi. Perhatikan. Jadi 6 kota tempat perlindungan itu pemiliknya itu suku Lewi. Gak boleh pengusaha yang membuat keputusan di situ. Tapi suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi pada saat itu mereka ya adalah suku yang tidak diberikan Tuhan kekayaan. Nah, maka mereka suku Lewi itu dianggap sebuah persembahan yang kudus kepada Yehova karena berkenan memakai suku Lewi sehingga merupakan milik Allah. Maka suku Lewi itu tidak boleh bekerja. Mereka tugasnya itu orang-orang yang datang ke 6 kota ini punya perkara, punya masalah. Masalahnya berbagai macam. Tapi setiap orang itu sudah masuk ke kota perlindungan ini, itu sudah menjadi miliknya orang Lewi. Orang Lewi lah penguasanya. Maka peraturan paling utama kalau sudah masuk ke kota, 6 kota perlindungan ini, siapapun tidak boleh lagi mengganggu orang yang masuk ke situ. Karena tempat 6 kota ini yang berbeda-beda, di situ sudah ada presiden utamanya, itu orang Lewi. Dan orang Lewi inilah nanti yang bertanya, kenapa? Orang Lewi ini juga nanti, kenapa kamu bunuh dengan faktor tidak sengaja tadi? Nah, itu tugasnya. Jadi, share counseling itu sudah ada zaman dulu. Jadi kalau sampai sekarang ada mata kuliah psikologi, ada mata kuliah counseling, itu sudah dari sononya. Itu semua sudah ada dalam Alkitab. Bisa paham ya? Maka lihat lagi di situ, di mana para pembunuh tadi yang tidak sengaja tadi, mereka dapat memperoleh perlindungan dari kasih karunia ilahi melalui suku Lewi. Nah, maka lihat di situ, ada kota-kota perlindungan. Itu didirikan untuk melindungi orang dari hak
balas dendam zaman dulu terhadap orang yang telah membunuh dengan tidak sengaja, maksudnya direncanakan yang tidak direncanakan sebelumnya. Maka perhatikan cara kerja kalau sudah masuk di kota perlindungan. Cara kerjanya kalau ada orang masuk situ, jika sudah sampai di kota, dari antara 6 kota tadi itu perlindungan terdekat, pembunuh tersebut harus mengutarakan masalahnya, harus mengutarakan masalah yang dihadapinya. Di mana? Di pintu gerbang. Jadi setiap kota di sana itu ada pintu gerbangnya. Jadi sebelum masuk, mereka sudah ada di halaman. Sebelum masuk, di situ ada interviewnya dulu. Tapi karena dia sudah di pekarangan kota perlindungan, yang mau tadi mau mengejar nggak boleh lagi, tidak bisa. Tetapi orang yang sengaja, yang tidak sengaja membunuh tadi, pada saat di pintu gerbang, di situ terjadi evaluasi dulu. Ditanya. Setelah ditanya, suruh masuk. Untuk apa disuruh masuk? Terakhir masuk itu supaya dia juga disidang. Tapi siapa yang sidang? Bukan lagi keluarga yang dibunuh tadi, bukan lagi orang lain, tapi orang Lewi yang sidang di situ. Nah, sesudah itu ia harus diadili di hadapan sidang pengadilan setempat yang letaknya paling dekat dengan tempat terjadinya perkara. Jadi, kalau perkara itu tadinya ada di Hebron, maka sidang pun terjadi di Hebron, bukan di Kades, tapi di Hebron. Coba perhatikan, kalau terjadi sekarang sistem di dalam pengadilan, prosedurnya, terus evaluasinya, semua mereka belajar dari film. Katakan apa? Perhatikan lagi di situ. Jika dia dibebaskan dari tuduhan itu, dia bisa kembali ke kota perlindungan. Jadi waktu sudah disidang, kamu boleh tinggal di sini. Terus, kapan dia mau pulang ke kota asalnya? Sidang memutuskan pada saat imam besar tadi yang mengambil keputusan, kamu boleh tinggal di sini. Pada saat imam tadi mati, baru boleh dia pulang kampung. Jadi kalau imam besarnya tadi memutuskan, kamu perlu tinggal di sini, yang pembunuh ini tadi punya kerinduan mau pulang kampung. Jadi jangka waktu hukumannya itu tidak ditentukan bulan tahun. Selama yang pemutus ke sidang, yang sidang tadi itu dia hidup 80 tahun, dia ini 80 tahun di situ. Ya mungkin doa mereka yang oleh keputusan itu yang membunuh, cepat dia mati, mungkin begitu pikirannya. Supaya apa? Supaya dia pulang kampung. Itu syaratnya. Jadi dia tetap dihukum, tapi tidak boleh pulang kampung di situ. Kapan dia boleh kampung? Pada saat kepala sidang tadi memutuskan dan dia mati, baru boleh dia pulang kampung. Bisa paham ya? Jadi sekalipun masuk ke kota perlindungan, tetap keadilan itu jalan. Nah kita bisa melihat lagi di situ ya. Arti nama kota perlindungan. Lanjut. Pertama di situ, Kedes tadi itu kota Kedes namanya, itu kota perlindungan. Artinya itu tempat kudus, tempat perlindungan. Terus ada kota Sikem. Kalau kita ambil nanti itu secara rohani, Sikem itu artinya bahu. Terus lanjut, di situ juga ada kota Kiryat Arba atau Hebron. Maka secara rohani artinya apa? Persahabatan, persekutuan. Terus di situ ada Beser, artinya apa? Kubu pertahanan. Kota yang keenam, yang di situ ada namanya Ramot, yaitu tempat yang sangat ditinggikan. Dan di situ ada kota Golan, artinya sukacita. Jadi setiap orang yang masuk ke tempat kota perlindungan itu tidak ada lagi penghakiman, tidak ada. Tapi kesalahan dia
Mau sengaja tidak sengaja tadi, tetap harus dijalankan. Dan dia harus ada di situ sampai pemutus sidang tadi itu dia mati, baru boleh dia pulang kampung. Jadi kalau misalnya pengambil keputusan saat itu usianya sudah tua, itu keuntungan buat dia. Tapi kalau imamnya masih muda, dia harus berdosa lama-lama. Hanya itu keputusan yang diambil. Dan perhatikan tadi, waktu dia ada di kota perlindungan tadi, tidak ada lagi penghakiman. Katakan amin. Maka perhatikan lagi, jika kita susun nama kota perlindungan tersebut, yang pertama, ya di situ dikatakan tadi, kita sudah dapat kedes hari ini. Katakan amin. Kita nggak perlu lagi ke Israel sana. Perhatikan. Kita sudah dapat kota kedes tadi. Kita hari ini sudah menemukan tempat dan tempat perlindungan, yaitu siapa? Yesus. Hari ini juga kita sudah dapat kota Sikam itu. Yaitu apa? Tuhan yang kuat. Amin. Dan hari ini juga kita sudah ditawarkan, sudah terus diberikan kota Hebron itu. Supaya apa? Selalu mau bersekutu. Supaya apa? Supaya terus memiliki hubungan yang sangat dalam, sangat intim dengan Tuhan. Hari ini tetap itu ditawarkan. Katakan amin. Terus Tuhan juga sudah memberikan Beser tadi, kubu pertahanan kita. Sehingga siapa yang kita bicarakan dengan 6 kota perlindungan, yaitu hanya satu, Yesus Kristus. Yesus Kristus juga sebagai ramot kita, pribadi yang mempromosikan dan pribadi yang akan terus meninggikan kita. Maka kita tidak wajib meninggikan diri sendiri. Kita hanya tinggal dalam kebenaran, hanya promosi itu datangnya dari Tuhan. Maka kita orang benar tidak boleh melakukan sesuatu yang trik-trik untuk mendapatkan promosi. Promosi selalu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Nah, Yesus juga yang disebut dengan Golgota tadi, Yesuslah dan sebenarnya kota sukacita. Dan semua persoalan hidup kita itu hanya Yesus yang bisa mengatasi. Jadi 6 kota yang ada di Israel sana secara fisik, 6 karakter kota itu tadi menjadi sifat, menjadi pondasi kebenaran yang kita terima hari ini, yaitu Yesus. Maka Bapak dan Ibu dan Saudara, kota perlindunganmu hari ini bukan lagi 6, cuma 1, Yesus. Katakan amin. Jadi kalau berbuat sesuatu pelanggaran atau apapun, engkau membuat pelanggaran di kurun ini, jangan lari ke Tewa, nggak ada artinya. Jangan lari ke provinsi yang lain, nggak ada artinya. Jangan lari ke luar negeri, nggak ada artinya. Karena kota perlindunganmu hari ini satu-satunya yang tidak bisa dibatasi, itu hanya Yesus. Amin ya. Maka catatan rohani pada pagi hari ini, kota perlindungan yang didirikan manusia itu telah lama musnah dari muka bumi ini. Nah, jadi kota-kota tadi zamannya Salomo pun dia sudah menetapkan itu. Perhatikan. Maka kota perlindungan yang sudah didirikan oleh Tuhan Allah berdiri kekal menembus segala batas. Dia Kristus Yesus, kota benteng kita. Setuju katakan amin. Begitu sempurna perlindungan Kristus, karena perlindungan yang diberikannya berlaku bagi siapa saja dan kondisi apapun. Salahmu hari ini, kota perlindungan satu-satunya tetap mengizinkan kau masuk melalui pintu gerbang itu. Bahkan hari ini kita telah menerima seluruh kebaikan anugerah Kristus tersebut.
Amin. Kemarin sore saya dengan tim tukang berangkat dari Palangkaraya itu jam 3 sore. Nah, sampai di Karitang panjang sekali. Ya biasa, saya pegang undang-undang karena itu milik masyarakat, bukan milik perusahaan. Maaf Bang, saya terobos. Sampai terobos, kan ada di Raisebang itu yang kafe, yang lantai 2 kan, bagus. Kami lama di situ hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Saya melihat perlindungan, penghiburan dari Tuhan itu. Saya tidak berhenti pada saat tanjakan seperti ini, tapi di situ. Nah di sekitar situ banyak jualan. Ada bakso, ada ini. Terus kafe pun pasang musik sekencang-kencang, dundang. Jadi saya dengan tukang pun di dalam mobil dundang begitu aja. Nah, pada saat hati sudah mulai resah, saya keluar. Ini kok lama sekali. Saya bilang, Bang, sudah mulai jam berapa di sini? Ternyata mereka sudah mulai jam pagi sampai hari itu juga belum kelar-kelar. Ternyata saya hitung 3 jam buat saya sudah mulai gelisah. Ini mulai pagi. Saya langsung bersyukur lagi. Terima kasih Tuhan, tidak berangkat pagi. Nah, terus saya maju lagi ke depan. Di situ saya lihat ada mie ayam. Ya, saya tanya. Akhirnya saya bilang, Pak Sugeng, turun makan mie ayam. Makan mie ayam, semua lagi makan. Jalan itu. Akhirnya saya mie ayamnya dulu, turun supaya mobil kita jangan ketinggalan di belakang. Hanya dalam waktu sesingkat-singkat saya hitung, saya sudah didahului 10 mobil. Nah, sudah tetap sukacita. Ternyata, kenapa Tuhan juga membuat seperti itu? Ternyata pas tanjakan yang miring begini pun, yang 10 mobil tadi itu menjadi bagian mereka. Saya tetap di tempat yang rata. Nah, setelah maju terus, saya tetap bagian tanjakan yang begini, tapi tidak selama mereka. Itu hanya sekitar 5 menit, 10 menit jalan. Nah, perhatikan. Hal-hal seperti itu loh Tuhan perhatikan. Amin. Maka jangan pernah mengakui Tuhan itu kalau engkau lihat itu hanya seperti spektakuler. Enggak. Hal-hal yang kecil seperti itu juga perhatikan. Betapa sibuknya malaikat Tuhan di surga sana untuk memperhatikan. Amin. Tiba di tempat lubang yang sesungguhnya. Gitu ya. Tadi itu masih pendahuluan. Lubang yang sesungguhnya lewat jembatan, ternyata dari Palangkaraya itu begitu sulit. Dari Kurun gampang. Itu kubangan. Kubangan yang modelnya begini, yang ini keras, ini lembek. Nah, yang puji Tuhan saya bersyukur lagi, untung tukang ikut. Coba kalau cuma saya sama oatmeal, ringan, akan muter bannya tapi nggak maju-maju. Untung. Makanya di dalam Tuhan itu selalu untung. Katakan amin. Jadi suatu saat kalau Bang Oden juga punya anak, udah buat lagi namanya kasih untung. Apa-apa. Ya, karena saya juga punya teman namanya Untung di sini juga orang hebat juga di ekonomi. Amin. Tiba itu. Yang lainnya peot semua, pempernya kena itu. Saya bilang sama Oden, kita pelan-pelan saja. Karena sebelum tanjakan mau tembak itu, orang-orang sudah kecepatan tinggi, tapi jalan jadi begini, jadi maunya juga begini. Nah puji Tuhan, saya ambil kiri, ada batu besar, nggak berani, takut di bawah kena semua. Akhirnya saya terus sedikit ambil kanan, kita tembus walaupun bunyinya terakhir. Gitu. Nah setelah pok itu saya melihat tempat yang agak sepi, saya melihat apa yang pok inilah di bawah ini. Puji Tuhan, rupanya cuma besinya aja.
Yang bayangan saya itu pok, itu bumper yang di samping di bawah itu peron. Saya melihat, saya turun, saya senter, oh hanya besinya saja. Itu saja loh Tuhan perhatikan. Katakan amin. Nah, maka kita melihat lagi, ya. Kita coba lihat, kita tinggalkan sebentar. Lukas 23 ayat 34. Kembali lagi yang atas saya. Ada itu, yang awal. Lukas. Oke. Kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perhatikan, tadi yang masuk ke kota perlindungan yaitu orang-orang yang sengaja membunuh. Perhatikan. Nah, tetapi kalau kita membuat peristiwa di Lukas ini, Yesus itu tidak membunuh. Tidak ada satu kesalahan Yesus untuk disidang. Tapi mereka yang tadi, yang masuk ke kota perlindungan, walaupun yang dilakukan itu tidak sengaja, tetap disidang di sini. Tetapi tidak dihakimi. Yesus yang tidak punya dasar untuk disidang karena tidak ada satupun kesalahan yang Yesus lakukan, dia tetap masuk dalam persidangan. Yang paling mengerikan lagi, Yesus melihat dengan mata jasmani tentara-tentara yang dibawa itu, jubahnya Yesus yang sebenarnya tidak ada nilai lagi, mereka bagi-bagi di sini. Coba, Yesus tidak bersalah, tapi Yesus disidang. Yesus tidak bersalah, Yesus disalibkan. Nah, siapa yang menyalibkan? Kita orang berdosa. Siapa yang kita tidak salibkan? Pribadi yang tidak berdosa. Di kota perlindungan tadi, siapa yang disidang? Manusia berdosa. Siapa yang menyidangnya? Manusia berdosa juga. Orang Lewi juga berdosa. Tapi peristiwa di salib itu beda. Siapa yang menyidang Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Manusia berdosa. Halo? Tapi kita melihat responnya Yesus. Yesus tidak sedikit pun untuk membalas dendam. Bahkan dikatakan di situ, "Bapa, ampunilah semua perbuatan mereka." Perhatikan, waktu Yesus ngomong seperti ini, itu kondisi Yesus 100% manusia. Jangan pernah pada saat itu mengatakan, oh karena dia Tuhan. Tidak. Tidak. Jadi keberhasilan Yesus 100% jadi manusia untuk menghadapi semua itu sempurna. Dan Yesus pun tidak ada satu titik melakukan dosa, baik melalui perbuatannya, baik melalui perkataannya. Bahkan dilihat itu serdadu-serdadu yang sebenarnya nilainya tidak seberapa, tapi apa kata Yesus? Ampuni mereka. Amin. Maka lihat lagi di situ. Perkataan Yesus ini yang mengingatkan di Kisah Para Rasul yang mengatakan, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Mereka menggenapi perkataan-perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Perhatikan, Yesus 100% manusia melakukan semua persoalan, menghadapi semua tekanan hidup itu dengan sempurna. Maka perhatikan, Stefanus pun, waktu saya berpikir, ternyata Stefanus pun perkataan dia di saat-saat terakhir tidak melakukan dosa. Perhatikan, ya. Coba buka dulu nak. Kisah Para Rasul 7, 59 ayat 60. Ya. Sama, Stefanus juga manusia dan dia berhasil. Kita juga manusia pasti berhasil. Kalau Stefanus secara manusia berhasil, itu karena dia sudah di dalam kuasa Tuhan. Maka semua orang di luar kuasa Tuhan tidak akan berhasil. Katakan amin. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-60. Sudah? Nah, perhatikan apa yang dialami oleh Stefanus.
Ya, lebih ngeri lagi. Dan lebih membuat dia sebenarnya meninggalkan Tuhan. Yuk kita baca. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Perhatikan, Stefanus lagi berdoa, dia dilempari dengan batu. Terus katanya, kata siapa? Stefanus. Yuk, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia tidak peduli lagi dengan dagingnya. Perhatikan, Stefanus selalu tertarik pada rohnya. Dagingnya dia nggak peduli. Jadi waktu itu dilempari dia tetap berdoa. Terus kita baca lagi 60 ayat 60. Yuk, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sama persis seperti Yesus. Yesus waktu melihat serdadu serjadi itu, ampuni mereka Tuhan. Stefanus yang melihat dengan mata jasmani yang melempari dia, apa kata Stefanus itu? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apa dosa mereka? Melempar Stefanus sampai mati. Maka di dalam perkataan Stefanus yang terakhir, ampunilah mereka. Maka Stefanus pun meninggal saat itu. Perhatikan, penderitaan saya hari ini belum sampai dilempari orang sampai mati. Jadi persoalan dalam saya apapun hari ini, jangan pernah tinggalkan puji-pujian dan penyembahan pada Tuhan. Jangan pernah. Amin. Kita bisa melihat dari hasilnya Stefanus melakukan itu. Waktu Stefanus mati di raja, maka lahirlah Saulus, lahirlah Paulus. Maka melalui peristiwa itu Paulus menerima Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat bagaimana pengaruhnya Paulus pada zamannya. Amin. Maka pengorbanan apapun yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini akan melahirkan orang-orang lebih hebat darimu. Amin. Kalau kita sebagai orang tua, kita sudah melakukan semua apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Perhatikan, generasimu akan lebih hebat dari Bapak dan Ibu. Itu janji Tuhan kok. Janji Tuhan. Amin. Ya kita berdoa saja supaya tidak dilempari orang itu tidak terjadi sama kita. Itu saya maksud. Ya, Tuhan, buat saya model Tuhan mati dilempari orang dan saya tetap mengampuni mereka dan saya menghembuskan nafas terakhir. Bukan itu saya maksud. Bisa paham ya? Tetapi lihat Yesus tadi, Stefanus tadi, secara manusia daging ternyata tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan hari ini. Tidak ada apa-apanya. Maka problemmu hari ini, apapun itu jangan pernah membuat engkau mundur dari Tuhan. Amin. Maka perhatikan apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Yesus itu, lanjut paling bawah lagi, yang ada gambar-gambar slide-nya. Kembali ke slide. Nah, ya, perhatikan apa yang sudah Yesus lakukan. Seharusnya kan kita yang merunduk pada Yesus, betul tidak? Tapi Yesus sendiri merunduk pada kita. Perhatikan, seberapa besar harga dirimu. Gak boleh pakai itu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yesus merunduk untuk meraih kita. Yesus menawarkan bahunya yang kuat saat kita takut dan kelelahan. Bapa di sorga rindu kita selalu setuju untuk dilindungi. Bapa di sorga mengajak kita untuk selalu setuju supaya hanya Dia yang mengangkat dan meninggikan kita ke atas bahunya. Artinya apa? Kalau Yesus kita
buat kalau Yesus kita benarkan menjadi sebuah bahu Yesus itu tidak akan pernah lelah untuk menggendong. Bahu Yesus itu tidak akan pernah lelah untuk memikulmu. Amin. Maka perhatikan setiap tekanan besar, masalah berat, proses apapun, langsung taruh itu di bahunya Yesus. Jangan seperti seorang yang sudah usia lanjut, dia membawa hasil kebunnya kalau orang kita sini apa itu yang dari hutan tuh? Kelontong ya? Kelontong. Ya mungkin di belakang itu di dalamnya ada durian kan gitu. Jadi yang usia lanjut itu berjalan terus, sedikit menanjak. Dan orang tua ini ngos-ngosan, gitu. Terus ada seseorang yang bawa mobil. Seseorang ini melihat orang tua tadi. Akhirnya seseorang ini menawarkan, ayo kita naik bersama. Dan orang tua itu juga ikut akhirnya di mobil pickupnya tadi. Tapi yang membawa mobil melihat dari kaca spion di atas. Kenapa si orang tua tadi itu masih ngos-ngosan terus? Padahal sudah naik mobilnya. Ternyata kelontongnya tetap ditaruh di pundaknya. Seharusnya dilepas ditaruh ke dasar lantainya pickup tadi. Nah kita sering sekali, ayo. Siapa sih yang tidak punya masalah? Amin. Jangan pernah seperti gaya orang tua tadi. Yesus itu menawarkan, tidak memaksa. Seperti yang bawa mobil tadi. Menawarkan. Ayo, naik. Kalau sudah naik, kelontong tadi itu lepas, taruh di lantainya pickup tadi. Bukan terus ditaruh di pundak. Makanya ngos-ngosan terus. Hidupmu di hadapan Tuhan gak boleh ngos-ngosan loh ya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ngos-ngosan itu bernafas itu juga capek. Kalau ngos-ngosan itu ada makanan yang haram di situ, nggak bernafsu, ngos-ngosan. Perhatikan, ya. Dan Yesuslah, dialah yang melakukan semua dengan sukacita. Ya. Yang terakhir, kita baca Lukas 14 ayat 4 sampai 5. Ya. Lukas 14 ayat 4 sampai 5. Kita semua bangkit berdiri. Sudah? Lukas 15 ayat 4 sampai 5. Lukas 15 ayat 4 sampai 5. Masih yang keluar Kisah Para Rasul, ya. Lukas 15 ayat 4 sampai 5. Sudah? Yuk kita baca. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Lanjut terus. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Katakan amin. Tuhan selalu tertarik kepada mereka yang lagi hilang. Perhatikan. Jadi yang hilang-hilang itu bagian Tuhan. Yang ada sekarang ini itu bagian saya. Karena kata Tuhan, apa yang kepadamu? Katakan amin. Karena datang kepada Tuhan itu, kalau bukan Roh Kudus, tidak bisa. Jadi beban yang kita alami hari ini tetap ringan. Kuk yang Tuhan berikan padamu itu tetap ringan. Karena semua beban itu engkau taruh di bahunya Yesus. Bahunya Yesus tidak akan pernah capek. Bahunya kita cepat capai. Ibu Rospita 10 menit saja
kepala ibu Rospita buat di bahunya suami. Atau ibu bahunya. Menit yang ke-11 sudah boleh. Maksudnya hentikan, capek. Tapi bahu Yesus selama-lamanya. Amin. Maka seseorang melakukan kesalahan, apakah itu model sengaja tidak disengaja, mari harus pergi, harus datangi tempat kota perlindungan, hanya Yesus. Sekalipun waktu kau pergi, di belakangmu ini lagi ada mengejar-ngejarmu, lagi ada mau membunuhmu ini. Waktu kau sampai cepat di kota gerbang itu, saya yakin kota berkah itu langsung dibuka. Amin. Hari ini mungkin orang lain tidak membunuhmu dengan pisau, tapi dengan kata-kata. Ayo cepat datang ke kota perlindungan Yesus itu. Gak perlu bayar tiket, gak perlu pakai DP, ya. Apapun beban hal, mari. Mau kesehatanmu, cepat lari ke pintu gerbang itu. Dia akan langsung buka. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi katakan amin Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi katakan amin Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekarang katakan amin Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi mau selalu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari persiapkan anggur dan roti, lalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang sudah mati, tetapi tubuh Kristus yang sempurna juga bangkit, dan tubuh Kristus yang sempurna juga terangkat ke surga. Tubuh Kristus yang sempurna juga akan turun ke bumi ini untuk menyambut kami, anak-anaknya. Terima kasih Bapak, bantu kami makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada masalah dengan tubuh hari ini, Tuhan angkat, Tuhan buang, Tuhan jamah, dan Tuhan tuntaskan. Pada saat kau memakannya, mujizat Tuhan itu kau terima. Bila Bapak yang percaya dengan hal ini, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Tulah pertama sampai 9. Orang dunia, bahkan orang-orang kedung Mesir juga dapat melakukannya. Tapi yang ke-10, ada korban, ada darah. Tidak ada yang bisa mengalahkan darah Yesus. Tidak ada yang bisa darah apapun, hanya darah Yesus yang sempurna. Dan hari ini darah Yesus yang sempurna ini engkau minum dan saya minum, sehingga sesuatu yang tidak sempurna dalam tubuh dan darahmu hari ini Yesus sempurnakan, sehingga engkau sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan akan terus diberkati Tuhan. Apabila Bapak yang percaya pada darah Yesus yang sempurna, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadapan-Nya. Amin Tuhan. Haleluya. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak atas firman Allah. Yesus adalah kota perlindungan kami. Kota secara fisik itu berlalu, tetapi kota damai sejahtera itu kekal untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur di setiap kami punya masalah, kami akan terus lari ke pintu gerbang itu. Pada saat pintu gerbang itu kami sudah datang, ada dekat pintu gerbang itu, pasti Yesus membukakan pintu gerbang itu. Masuklah, izinkan Tuhan yang bekerja. Masuklah, izinkan Tuhan yang berperang. Masuklah, izinkan Tuhan untuk terus memikulmu di bahunya. Terima kasih Bapak, kami sukacita dan terus bersukacita karena kasih karunia Tuhan. Diberkati semua keluarga, diberkati semua jemaat yang lagi berlibur hari ini. Di dalam perjalanan mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semuanya Bapak, sehingga hari Minggu mereka kembali ke tempat ini juga semuanya dengan sukacita. Diberkati suami, diberkati anak-anak, diberkati istri, bahkan diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, dan apa yang kau kerjakan semua Tuhan buat berhasil. Promosi lepas promosi akan selalu Tuhan berikan padamu, sekalipun nanti penilaian yang secara manusia sepertinya tidak waktunya. Tapi kalau Tuhan sudah mempromosikanmu, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghalangnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kasih karunia Tuhan terus akan melindungi, meliputi, dan menjagai kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kau menerima berkat Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus, dan setiap taburan yang kau lakukan hari ini pun Tuhan memberkatimu berlimpah kali ganda. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.